Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya akan berbicara kali ini tentang lagi-lagi soal PSM Makassar. Tim Juku Eja ini kita tahu bersama sudah menjadi juara di Liga 1 Indonesia atau Liga 1 BRI musim kompetisi 2022-2023. Ini pesta besar dilakukan di Makassar, di Parepare, dan saya menjadi salah satu saksi yang berangkat ke Makassar dan ikut melihat pertarungan mereka terakhir ya di penutup laga ke-34 menghadapi Borneo di Stadion Gelora B.J. Habibie pada tanggal 16 April yang lalu. Dan hasilnya luar biasa. Mereka menang 3 gol, 2 dari Sayuri bersaudara dan 1 gol penutup dari kapten kesebelasan mereka, William Pluim. Dan pesta itu sudah dipersiapkan memang. Jadi saya tuh sampai dari Parepare harus balik ke Makassar itu dari jam 12 baru masuk di jam 4 subuh setengah 5 ya, subuh tuh pagi itu, karena memang konvoi itu luar biasa. Apa yang terjadi di sana sudah lama mereka menunggu, memang saat ini 23 tahun lamanya, dan akhirnya mereka harus berpesta dengan keberhasilan dari tim yang diasuh oleh Bernardo Tavares. Saya pikir wajar ya, 75 poin mereka dapatkan dari 34 pertandingan dan 22 kemenangan, 9 imbang, hanya 3 kali kalah. Mereka bahkan memasukkan 63 gol, kemasukan 28 gol. Bahkan untuk urusan memasukkan, mereka hanya kalah di bawah Bali United dan Borneo. Ya, tapi ini perlu memang untuk diapresiasi perjuangan mereka. Tim yang dari awal tadinya tuh tidak diduga sama sekali, tidak masuk dalam hitungan untuk bisa menjadi juara, dan akhirnya mereka bisa menjadi juara dengan, saya pikir pasukan mereka itu tidak mewah-mewah dibandingkan dengan tim lain. Biasa-biasa saja, tidak ada bintang hebat di sana. Ya, sebelum muncul seperti William Pluim yang kita tahu bersama sudah hampir 7 tahun bersama dengan PSM, ada anak-anak muda di sana, ada Ramadan Sananta, ada striker mereka juga Everton Nascimento, kemudian ada juga pemain-pemain lokal ya di Makassar yang tumbuh dengan luar biasa, Ananda Raihan, yang muncul Akbar Tanjung, Agung Mana, ini luar biasa, Erwin Gutawa ya, Safrudin Tahar ya, ada Rashid Akri di sana, ada Apang. Ini pemain-pemain yang tadinya mungkin ya dianggap sebelah mata. Apalagi musim lalu PSM itu kan nyaris terdegradasi. Mereka itu hanya berada di peringkat ke-14, tapi kemudian mereka bisa menjadi juara. Jadi banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan PSM ini sesuai dengan kerja keras mereka. Karena untuk hanya 3 kali kalah itu tidak mudah. Dan mereka mengunci gelar ketika di pekan ke-32 saat tandang ke Madura menghadapi klub tuan rumah Madura United, dan mereka menang dengan 1-3 di Pamilingan, di Ratu Pamilingan Stadion di Madura sana. Dan apa yang dilakukan oleh William Pluim dan kawan-kawan juga ini yang disambut dengan gegap gempita, riuh gemuruh, sampai bahkan di Makassar ketika saya harus kembali ya sehari sesudahnya, itu dari sore itu sudah itu siapin ribuan, puluhan ribu tuh masyarakat tumpah ruah ya di Makassar untuk pawai konvoi mereka menyambut pesta ini. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kenapa PSM itu tidak mendapatkan hadiah padahal mereka menjadi juara di Liga 1 tapi tidak ada hadiah uang, yang mempertanyakan. Namun ada hadiah uang lainnya hanya dikhususkan untuk penghargaan bagi individu, tapi memang ini sudah ada. Jadi kalau dipertanyakan saat ini, saya pikir salah besar juga, karena dari 2018 juga itu sudah sampai ke sininya memang tidak ada hadiah uang yang baik yang diraih Persija, Bali United, nggak ada. Kalau dipertanyakan sekarang kenapa tidak dapat uang, itu saya pikir salah ya, kalau karena regulasinya sudah jelas tidak ada hadiah uang bagi pemenang, bagi juara, dan sudah melalui kesepakatan. Nah, dalam regulasi dilakukan untuk PT LIP yang mengeluarkan ini itu hanya mengatakan bahwa individu-individu yang akan mendapatkan hadiah, misalnya pemain terbaik, pencetak gol terbanyak atau top skor, pelatih terbaik, wasit terbaik, itu yang akan mendapat, pemain muda terbaik, semua akan dapat tim fair play. Inilah individu-individu yang akan mendapatkan hadiah uang ya, beragam, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, itu yang diberikan oleh PT LIP dalam hal ini. Namun ketika ini diperguncingkan, akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ini luar biasa ketua umum kita ini, mengguyurkan bonus kepada juara tim pasukan Ramang 2M
2 miliar. Wah, ini baru top emangnya. Daripada mungkin Eric melihat ini dipertanyakan terus, ya ketika dia menjadi ketua umum, ya dia menggelontorkan itu bonus katanya buat PSM. Jadi bergembiralah, sambutlah PSM dengan hadiah 2 HM ini, oke lah ya, cukup buat pemain-pemain. Apalagi sebelumnya kan mereka sudah mendapatkan hadiah, ya itu Astra memberikan hadiah buat mereka, atau Honda itu ada 18 motor dari berbagai tipe yang diserahkan ya oleh pihak Honda di sana ketika habis pertandingan itu, ya, para petinggi Honda, dan untuk semua pemain 18 motor. Ini luar biasa. Saya pikir ada juga bonus-bonus lain yang dipersiapkan oleh manajemen, ya. Tidak mungkin karena mereka ini menjadi juara yang tidak diduga sama sekali, tidak diunggulkan bahkan dari awal. Siapa yang mengunggulkan PSM dari awal? Saya pikir tidak, kecuali ketika mereka sudah memimpin klasemen baru semua terbuka mata bahwa ini tim yang bisa menjadi juara. Dan saya 10 pertandingan terakhir sebelum berakhir saya sudah mengatakan bahwa PSM ini tinggal menunggu waktu. Padahal masih ada 10 pertandingan, ya, masih dikejar oleh Persib dan Persija. Saya sudah yakin ketika mereka ada di atas, ya dengan unggul waktu itu mungkin sekitar 8 poin, 9 poin, 10 poin, naik terus 13 poin, saya pikir sulit ya untuk bisa mengejar PSM, dan ternyata mereka tampil luar biasa ya dengan mengunjut 75 poin. Sama seperti Bali United menjadi juara pada musim lalu dengan meraih 75 poin. Dan sekali lagi, mungkin bagi pemain-pemain PSM, bagi manajemen harus berterima kasih kepada Ketua Umum Erick Thohir yang di luar dugaan juga ya, ketika ini tidak ada hadiah uang, tapi akhirnya Erick berbicara langsung dan memberikan 2M, tidak sedikit. 2 miliar itu uang yang banyak. 1M aja mungkin sudah senang, dan ini dari seorang ketua umum ya, saya pikir. Dan mungkin pada periode depan akan dikaji lagi, akan dilihat lagi evaluasi apakah ini perlu ada uang atau tidak, atau tetap dengan regulasi lama bahwa memang setiap juara tidak ada uang kecuali individu-individu. Namun ini saya pikir penghargaan ya, sebuah apresiasi yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap sang juara, dan mereka sudah melakukan berpesta luar biasa saya pikir ya. Tinggal bagaimana sekarang bagi Juku Eja ini mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk mengarungi musim depan. Mereka tidak boleh lagi untuk bisa keluar ya, apa kalau mereka punya pemain-pemain yang bagus, apalagi keluar dari 5 besar. Mempertahankan gelar itu berat, dan saya rasa ini ada bagi manajemen untuk bisa menambah kekuatan mereka di semua lini. Mereka sudah memagari pemain-pemain terbaik mereka, termasuk kapten ke-11 William Pluim. Mereka sudah Ramadan Sananta, Ananda Raihan, dan semua di starting 11 yang ada di pasukan Tawares ini. Tapi perlu juga saya pikir untuk bisa menambah kekuatan agar PSM bisa mempertahankan gelar, karena saya bilang tadi kan agak sulit ya, persaingan berat. Tim-tim lain juga mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa mengalahkan PSM, dan itu sudah dibilang, sudah dikatakan oleh pelatih kepala Bernardo Tavares bahwa mereka akan mengarungi laga yang sulit pada musim depan. Namun kalau dengan materi yang oke yang dipersiapkan oleh manajemen dan kemauan dari Tavares ini diikuti, karena Tavares sendiri kan sudah diperpanjang. Orang pertama yang langsung diikat oleh manajemen adalah Bernardo Tavares. Pelatih Portugal ini di musim pertama dia sukses ya, dan wajar kalau dia langsung di kontrak diperpanjang. Nah, tinggal bagaimana untuk ke depan mempertahankan gelar ini bagi PSM Makassar, dan mereka juga nanti akan berjuang untuk di playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Jadi juara di Liga 1 2022 dan 2023 ini akan bertarung untuk bisa lolos langsung ke babak utama, tapi mereka harus playoff dulu. Yang kalah nanti akan ikut di AFC Cup. Ya, akan memulai dari playoff, karena Persija sebagai peringkat kedua langsung ikut di AFC Cup, langsung ke babak utama. Jadi ada 3 wakil Indonesia nantinya yang akan bertarung. Satu di Liga Champions Asia yang bergengsi tentunya, dan 2 di AFC ya Cup ya. Persija dan salah satu di antara yang kalah, entah PSM atau dengan Bali United. Jadi itulah saya pikir info dari saya untuk PSM Makassar ini yang tampil gemilang di musim yang berjalan 2022-2023. Dan banyak juga yang minta, Bung Ropan, menurut Anda siapa pemain-pemain terbaik yang
ada versi Anda ya, bukan versi yang kemarin yang diumumkan. Kalau ditanya dengan versi saya, di setiap lini kan kemarin tidak diumumkan itu penjaga gawang terbaik atau kiper terbaik. Nah, kalau dari kiper terbaik saya memilih Reza. Udah pastilah penjaga gawang terbaik dari PSM Makassar. Dia yang terbaik ya. Untuk dan pantas saya pikir. Nah, kalau pemain belakang terbaik ya kan ini kan juga tidak ada pemain back terbaik. Saya memilih pasti dari PSM lagi, Juran Fernandes. Ini yang saya pilih walaupun kemarin dia tidak bermain, tapi secara overall global saya melihat keberadaan Juran ini sangat vital. Makanya gawang dari Reza itu sedikit kebobolan, hanya 28 kebobolan ya kalau dari Persija, tapi keberadaan dia luar biasa dibantu oleh Agung Manan dan Erwin Hutawa ya yang oke. Kali-sekali Safrudin Tahar juga ikut ke belakang, bahkan Akbar Tanjung juga sering ke belakang kalau Juran tidak bermain. Jadi saya memilih Juran. Kalau gelandang terbaik ya pastilah William Pluim yang kemarin menjadi pemain terbaik. Nah, itu untuk gelandang. Dari PSM juga. Nah, hanya di pemain depan saya juga memilih memang pantas dengan Pato ya. Matius Pato pemain depan dari atau striker Borneo yang mencetak 25 gol pada musim ini. Sebagai top scorer saya memilih dia sebagai pemain yang ada di depan. Jadi itu kalau di semua lini ya, dari kiper, pemain belakang, tengah sampai ke depan yang saya bilang tadi. 3 dari PSM dan 1 dari Borneo. Kalau pemain muda terbaik, saya memilih Ananda Raihan. Ya kemarin kan kalau dipilih dari PT Lip adalah Rio Fahmi. Ya pemain belakang dari Persija, tapi saya memilih Ananda Raihan. Ini luar biasa penampilan Ananda bersama dengan PSM musim ini sampai PSM juara. Sebagai gelandang bertahan, sebagai box to box juga dia bisa membuat 2 gol kan, ini bagus bagi seorang Ananda. Saya memilih dia ya pemain. Kalau pelatih terbaik lagi-lagi dari PSM ya. Ini dengan Bernardo Tavares tentunya. Jadi semua gelar itu diborong oleh PSM dan wajar. Nah, kalau secara overall pemain terbaik ya William Pluim lah. Oke, 11 gol dan 10 assist. Ini baik sekali, fantastis sekali untuk pemain asal Belanda ini di usia 34 tahun dia masih tetap bersinar, sangat konsisten bermain bersama dengan PSM. Ya, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, Ewako, PSM Makassar.